Bapak Ibu yang saya hormati, pernah nggak merasa badan kok gampang lemas? Apalagi pas malam hari, saat harusnya kita tampil prima di hadapan pasangan. Bukannya makin mesra, yang ada malah menguap, rebahan, dan langsung terlelap. Atau bahkan, sudah niat memberi perhatian ke pasangan. Badan malah loyo, nggak ada tenaga. Banyak yang nyangka ini karena usia, tapi ternyata, salah satu penyebab paling sering, dan sering kita sepelekan, justru datang dari yang kita minum setiap hari. Iya, Pak Bu. Minuman, bukan obat, bukan usia, tapi yang kita minum diam-diam bisa merampok tenaga kita, apalagi kalau dikonsumsi rutin tiap malam. Nah, di episode kali ini, kita bahas tuntas. Minuman apa sih yang diam-diam bikin Bapak Ibu gampang lemas di tempat tidur? Apakah ini cuma mitos? Atau memang ada bukti medisnya? Yuk, kita masuk ke bab ke-1. Semakin bertambah usia, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Hormon menurun, metabolisme melambat, otot mulai kehilangan massa. Tapi bukan berarti semua penurunan itu nggak bisa dikendalikan. Justru di usia 40-an ke atas, perhatian terhadap gaya hidup dan apa yang kita konsumsi jadi penentu utama. Karena tubuh sudah nggak sekuat dulu menyaring yang baik dan buruk dari makanan maupun minuman yang masuk. Termasuk soal vitalitas, banyak Bapak Ibu yang merasa mudah lemas, ngantukan, dan dingin di malam hari. Padahal siang masih aktif, bahkan masih kerja atau bantu cucu. Tapi begitu malam tiba, tenaga seperti habis. Padahal, justru malam hari adalah waktu penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sentuhan, obrolan, dan perhatian kecil itu penting banget. Dan salah satu faktor yang diam-diam berperan besar dalam menurunkan performa malam hari adalah jenis minuman yang dikonsumsi sebelum tidur. Minuman yang seperti apa? Nanti kita bahas lebih dalam di bob-bob selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, banyak orang minum teh manis hangat malam-malam karena merasa rileks. Ada juga yang minum sirup, minuman botolan manis, bahkan susu kental manis, yang sebenarnya lebih banyak gulanya daripada gizinya. Tapi jarang yang sadar, minuman manis seperti ini bisa jadi penyebab kenapa badan terasa lemas, termasuk saat dibutuhkan di tempat tidur. Kenapa bisa begitu? Karena lonjakan gula darah setelah minum minuman manis bisa memicu efek crash atau anjlok. Tubuh yang tadinya semangat malah mendadak lesu. Sirkulasi darah ke bagian tubuh penting termasuk area vital jadi terganggu. Produksi hormon testosteron juga bisa terganggu kalau gula darah terus naik turun drastis. Mau stamina terjaga? Kurangi gula cair, terutama sebelum tidur. Lebih baik ganti dengan air putih, teh herbal tanpa gula, atau susu rendah lemak. Lebih aman, lebih stabil energinya. Kopi susu gula aren. Minuman ini lagi hits. Rasanya enak, brandingnya keren, tapi efeknya ke tubuh nggak selalu bagus. Kandungan gula dan kalorinya tinggi banget. Kalau dikonsumsi malam-malam, efeknya bisa mengganggu tidur dan bikin tubuh jadi bohong-bohongan. Segar padahal setelahnya drop. Buat bapak yang suka minum kopi susu malam hari sambil santai nonton TV atau scroll HP, hati-hati, kafein tambah gula berlebihan. Kombinasi yang bisa merusak ritme tidur dan bikin tubuh malah makin capek. Dan kalau tidurnya nggak berkualitas, otomatis keesokan harinya juga nggak fit. Bahkan kalau malam ada agenda khusus, bisa-bisa malah gagal total. Minuman bersoda, dingin, nyes, tapi kacaukan pembuluh darah. Satu kaleng soda mengandung sekitar 7-10 sendok teh gula. Bukan cuma bikin berat badan naik, tapi juga bisa bikin pembuluh darah menyempit. Aliran darah ke otot jadi nggak lancar termasuk ke area vital pria. Pria usia 40-50 ke atas, apalagi mesti makin waspada. Banyak yang mengira stamina melemah karena usia. Padahal salah satu penyebabnya minuman yang dikonsumsi. Soda malam-malam bikin perut kembung, tidur nggak nyenyak, dan aliran darah nggak optimal. Hasilnya, loyo total. Kalau sudah biasa minum soda tiap malam, coba mulai kurangi perlahan. Ganti dengan infused water atau air jahe tanpa gula. Nggak langsung kelihatan efeknya, tapi dalam beberapa minggu stamina bisa meningkat. Minuman berenergi, katanya bikin kuat, faktanya melelahkan jantung. Minuman energi sering dianggap penyelamat kalau badan capek. Tapi efeknya ke jantung, dan tekanan darah bisa bikin kita justru makin lemas. Kandungan kafein tinggi, gulanya juga tinggi. Saat efeknya habis, tubuh justru jadi lemas, mudah gemetar, dan jantung berdebar nggak stabil. Kalau dikonsumsi malam hari, efek stimulannya bisa bikin susah tidur. Padahal, tubuh butuh kualitas istirahat yang baik untuk menjaga hormon testosteron dan daya tahan tubuh. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, jangan harap bisa maksimal di ranjang. Jadi, kalau tujuannya jaga vitalitas, minuman energi justru kontraproduktif. Lebih baik jaga pola tidur,
pola makan, dan hidrasi alami. Minuman herbal instan, banyak gula tersembunyi. Banyak produk herbal yang dijual di pasaran, mengklaim bisa bikin kuat, bikin tahan lama, bikin jos. Tapi coba cek, komposisinya banyak, yang kandungan gulanya tinggi banget. Apalagi yang bentuknya serbuk atau cair siap saji, gula dalam jumlah tinggi malah bikin tubuh cepat lelah. Dan kalau dikonsumsi rutin malam-malam, bisa menurunkan sensitivitas insulin. Akibatnya, gula darah nggak stabil, hormon terganggu, dan metabolisme ikut rusak. Jangan cuma percaya karena rasanya enak, dan efeknya terasa hangat. Yang instan nggak selalu aman. Apalagi kalau belum jelas izin BPOM-nya. Lebih baik pilih bahan alami yang jelas manfaatnya, dan gak berlebihan gula tambahan. Minuman teh dalam kemasan. Sehat. Tunggu dulu. Teh itu sehat? Ya, tapi teh dalam kemasan belum tentu. Minuman teh dalam botol sering dianggap pilihan sehat daripada soda. Padahal, kandungan gulanya juga tinggi. Bahkan, ada yang kadar gulanya menyamai minuman soda. Tambahan pengawet dan perisa buatan juga nggak baik buat metabolisme tubuh. Apalagi kalau dikonsumsi menjelang tidur. Efeknya, gula darah bisa naik, tidur jadi terganggu, dan tubuh nggak benar-benar istirahat. Besok paginya, badan terasa lemas, kepala berat, dan gairah turun. Jadi, jangan terkecoh sama label teh hijau, herbal, atau teh tradisional. Kalau dalam kemasan pabrik, cek dulu kandungannya. Solusinya sederhana. Buat teh sendiri di rumah, tanpa gula, atau hanya sedikit madu. Lebih sehat, lebih hemat, dan nggak bikin badan lemas keesokan harinya. Kombinasi gula dan lemak dalam minuman kekinian. Sekarang banyak minuman kekinian yang terlihat lucu, menarik, dan menggoda. Ada topping keju, susu kental, gula merah leleh, boba, dan entah apa lagi. Rasanya enak, teksturnya menarik, dan memang memanjakan lidah. Tapi tubuh bisa jadi korban. Kombinasi antara gula tinggi dan lemak jenuh ini bikin tubuh kerja keras buat mencerna. Begitu malam hari minum itu, pencernaan jadi lambat, insulin naik, metabolisme kacau, akibatnya tidur terganggu dan hormon terganggu juga. Itu artinya bukan cuma badan yang gak segar besok paginya, tapi vitalitas pun ikut melemah. Kalau kebiasaan ini dilakukan tiap malam, jangan heran kalau lama-lama muncul masalah seperti perut begah, berat badan naik, dan tenaga turun drastis. Penutup, jangan sampai lemas karena pilihan sendiri. Bapak Ibu yang baik, seringkali kita mengira lemasnya badan, kurangnya tenaga, atau turunnya gairah adalah masalah usia semata. Padahal, tubuh kita itu jujur. Ia bereaksi terhadap apa yang kita masukkan setiap hari, baik itu makanan, minuman, atau kebiasaan harian. Banyak dari kita sudah cukup istirahat, makan juga nggak telat, tapi tetap merasa lesu. Terutama saat malam hari. Bahkan, ketika ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, justru tubuh nggak bekerja sama. Bisa jadi penyebabnya bukan di bagian sana, tapi dari minuman yang terlihat sepele, namun dikonsumsi terus-menerus setiap malam. Gula tinggi, kafein, alkohol, pengawet, sampai kombinasi lemak dan pemanis buatan semuanya bisa memengaruhi stamina dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Makin rutin dikonsumsi, makin besar risikonya. Maka, yuk mulai bijak memilih. Ganti minuman manis malam hari dengan air putih hangat, susu rendah gula, atau teh herbal alami. Pilih yang bantu tubuh istirahat, bukan yang bikin kerja keras diam-diam. Kita berhak sehat. Kita berhak punya stamina yang prima di usia berapapun, dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita ulang tiap hari, termasuk soal minuman. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang cara jaga vitalitas di usia matang, silakan mampir ke channel YouTube Dokter Sehat Milenial. Di sana, kita bahas tuntas mulai dari kebiasaan makan, minuman, postur tubuh, sampai tips menjaga hormon tetap stabil. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena jaga stamina bukan cuma soal tenaga, tapi soal kualitas hidup yang utuh. Terima kasih sudah membaca sampai tuntas. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu di rumah.